Halo everyone, kami dari International Women University, Prodi Administrasi Bisnis. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rizky Wahid Gofur, Xiao Christian, Sarah Lutfiani Mardia, Windang, Salsya Fratisya Suryadi, Willy Idrus. Bab 7. Struktur dan perubahan organisasi. Desain organisasi. Desain organisasi adalah salah satu dari 3 tugas yang termasuk dalam fungsi perorganisasian dalam kerangka kerja, perencanaan, perorganisasian, memimpin, pengendalian, atau disingkat dengan POLC. Sebanyak faktor tingkat individu dan tim mempengaruhi sikap dan perilaku kerja. Struktur organisasi dapat menjadi pengaruh yang lebih kuat atas tindakan karyawan. Berjuang dengan struktur organisasi. Toyota Motor Corporation sering disebut-sebut sebagai standar emas industri otomotif. Pada kuartal pertama tahun 2007, Toyota mengambil alih penjualan General Motors Corporation untuk pertama kalinya sebagai produsen otomotif terkemuka di dunia. Toyota mencapai kesuksesan sebagian karena reputasinya yang luar biasa untuk kualitas dan layanan pelanggan. Terlepas dari resesi global dan masa ekonomi yang sulit dihadapi perusahaan otomotif Amerika seperti General Motors dan Chrysler pada tahun 2009, Toyota menikmati keuntungan sebesar 16,7 miliar dolar dan pertumbuhan penjualan sebesar 6% tahun itu. Namun, tahun 2009 dan awal 2010 menjadi saksi penarikan kembali 8 juta kendaraan Toyota karena akselerasi yang tidak sengaja. Struktur organisasi Toyota dapat memberi kita beberapa wawasan tentang penanganan krisis ini dan gagasan tentang cara paling efektif bagi Toyota untuk maju. Konflik seperti ini memiliki kemampuan untuk melumpuhkan produktivitas, tetapi jika ditangani secara konstruktif atau efektif, dapat menghadirkan peluang untuk pembelajaran dan perbaikan. Perusahaan seperti Toyota yang memiliki budaya perusahaan yang kaku dan hierarki senioritas berisiko bereaksi lambat terhadap ancaman eksternal. Tidak jarang individu merasa enggan untuk menyampaikan berita buruk ke dalam rantai perusahaan keluarga seperti Toyota. Struktur organisasi. Struktur organisasi mengacu pada bagaimana individu dan tim bekerja dalam suatu organisasi dikoordinasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pekerjaan individu perlu dikoordinasikan dan dikelola. Struktur adalah alat yang berharga dalam mencapai koordinasi, karena menentukan hubungan pelaporan, siapa yang melapor kepada siapa, menggambarkan saluran komunikasi formal, dan menjelaskan bagaimana tindakan individu yang terpisah dihubungkan bersama. Organisasi dapat berfungsi dalam sejumlah struktur yang berbeda, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Meskipun setiap struktur yang tidak dikelola dengan baik akan terganggu oleh masalah, beberapa model organisasi lebih baik siap untuk lingkungan dan tugas tertentu. Berikut ini ada 4 blok bangunan struktur. Ada sentralisasi. Sentralisasi adalah sejauh mana otoritas pengembalian keputusan terkonsentrasi di tingkat yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. Formalisasi. Formalisasi adalah sejauh mana kebijakan, prosedur, uraian tugas, dan aturan organisasi ditulis dan diartikulasikan secara eksplisit. Tingkat hierarki. Elemen penting lainnya dari struktur perusahaan adalah jumlah level yang dimilikinya dalam hierarki. Menjaga ukuran organisasi tetap konstan, struktur tinggi memiliki beberapa lapisan manajemen antara karyawan garis depan dan tingkat atas, sedangkan struktur datar hanya terdiri dari beberapa lapisan. Selanjutnya ada departementalisasi. Struktur organisasi beberapa dalam hal departementalisasi yang secara luas dikategorikan sebagai fungsional atau divisi. Organisasi yang menggunakan struktur fungsional mengelompokkan pekerjaan berdasarkan kesamaan fungsi.
Dua konfigurasi, struktur mekanis dan organik. Struktur mekanistik. Struktur mekanistik adalah struktur yang menyerupai birokrasi. Struktur ini sangat formal dan terpusat. Organisasi mekanistik seringkali kaku dan menolak perubahan, membuatnya tidak cocok untuk berinovasi dan mengambil tindakan cepat. Juga membatasi otonomi individu dan penentuan nasib sendiri, yang kemungkinan besar akan menurunkan tingkat motivasi intrinsik dalam pekerjaan. Struktur mekanistik memiliki keuntungan ketika lingkungan lebih stabil, keuntungan utama adalah efisiensinya. Oleh karena itu, dalam organisasi yang mencoba memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan biaya, struktur mekanistik memberi keuntungan juga dapat menguntungkan bagi perusahaan baru. Struktur organik. Struktur organik bersifat fleksibel dan terdesentralisasi. Dengan tingkat formalisasi yang rendah, dalam organisasi dengan struktur organisasi, jalur komunikasi lebih lancar dan fleksibel. Uraian tugas karyawan lebih luas, dan karyawan diminta untuk melaksanakan tugas berdasarkan kebutuhan spesifik organisasi pada saat itu serta tingkat keahlian mereka sendiri. Struktur organik cenderung terkait dengan tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi di pihak karyawan. Struktur ini kondusif untuk perilaku dan inovasi kewirausahaan. Selanjutnya, ada bentuk sementara struktur organisasi. Organisasi matriks memiliki desain yang menggabungkan struktur fungsional tradisional dengan struktur produk. Perusahaan dapat menggunakan struktur matriks untuk menyeimbangkan manfaat struktur fungsional berbasis produk dan tradisional. Dalam struktur matriks, manajer produk memiliki kendali dan suara atas hal-hal yang terkait dengan produk, sedangkan manajer departemen memiliki kewenangan atas hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan. Struktur matriks dibuat sebagai tanggapan terhadap ketidakpastian dan dinamisme lingkungan dan kebutuhan untuk memberikan perhatian khusus pada produk atau proyek tertentu. Struktur matriks juga memiliki keuntungan dan memberikan tanggapan yang cepat terhadap masalah teknis dan permintaan pelanggan. Berikut ini adalah contoh struktur matriks. Struktur matriks digunakan di banyak perusahaan teknologi informasi yang bergerak dalam pengembangan perangkat lunak. Produsen pakaian olahraga Nike adalah perusahaan lain yang berhasil menggunakan organisasi matriks. Pengenalan produk baru adalah tugas yang dibagikan oleh manajer regional dan manajer produk. Sementara manajer produk bertanggung jawab untuk memutuskan bagaimana meluncurkan suatu produk. Manajer regional diperbolehkan untuk melakukan modifikasi berdasarkan wilayah tersebut. Nah, selanjutnya ada organisasi tanpa batas. Organisasi tanpa batas adalah istilah yang diciptakan oleh Jack Welch selama masa jabatannya sebagai CEO GE. Ini mengacu pada organisasi yang menghilangkan hambatan tradisional antara departemen serta hambatan antara organisasi dan lingkungan eksternal. Ada banyak jenis organisasi tanpa batas. Salah satu bentuknya adalah organisasi modular, di mana semua fungsi yang tidak penting dialihdayakan. Ide di balik format ini adalah untuk mempertahankan fungsi penghasil nilai dan strategi saja, sementara operasi lainnya dialihdayakan ke banyak pemasok. Contoh, perusahaan yang melakukan ini adalah Toyota. Dengan mengelola hubungan dengan ratusan pemasok, Toyota mencapai efisiensi dan kualitas dalam operasinya. Selanjutnya ada organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajar adalah organisasi yang desainnya secara aktif berupaya memperoleh pengetahuan dan mengubah perilaku sebagai hasil dari pengetahuan yang baru diperoleh. Dalam organisasi pembelajaran, bereksperimen, mempelajari hal-hal baru, dan merefleksikan pengetahuan adalah norma. Pada saat yang sama, ada banyak prosedur dan sistem yang memfasilitasi pembelajar di semua tingkat organisasi. Dalam organisasi pembelajaran, eksperimentasi dan pengujian metode operasional yang berpotensi lebih baik didorong. Ini benar, tidak hanya sebagai tanggapan terhadap ancaman lingkungan, tetapi juga sebagai cara untuk mengidentifikasi peluang di masa depan.
3M adalah salah satu perusahaan yang melembagakan bereksperimen dengan ide-ide baru dalam bentuk memungkinkan setiap insinyur menghabiskan 1 hari dalam seminggu untuk mengerjakan proyek pribadi. Organisasi pembelajaran juga pandai belajar dari pengalaman-pengalaman mereka sendiri atau pesaing. Untuk belajar dari kesalahan masa lalu, perusahaan melakukan analisis menyeluruh terhadap kesalahan tersebut. Organisasi pembelajar juga pandai mempelajari kebiasaan pelanggan untuk menghasilkan ide. Dengan menggunakan teknik ini, organisasi pembelajar memfasilitasi inovasi dan membuatnya lebih mudah untuk mencapai perubahan organisasi. Nah, selanjutnya ada perubahan organisasi. Mengapa organisasi berubah? Perubahan organisasi adalah perpindahan suatu organisasi dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Perubahan organisasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Ini melibatkan perubahan dalam struktur, strategi, kebijakan, prosedur, teknologi, atau budaya perusahaan. Perubahan organisasi bisa menjadikan radikal dan dengan cepat mengubah cara organisasi beroperasi, atau mungkin bertahap dengan lambat. Bagaimanapun, apapun jenisnya, perubahan melepaskan cara lama di mana pekerjaan dilakukan dan menyesuaikan dengan cara baru. Oleh karena itu, pada dasarnya, ini adalah proses yang melibatkan manajemen, orang yang efektif. Manajer yang menjalankan salah satu fungsi PWLC seringkali dihadapkan pada kebutuhan untuk mengelola perubahan organisasi secara efektif. Selanjutnya ada perubahan. Proses perencanaan mengungkapkan kebutuhan akan strategi baru atau yang lebih baik yang kemudian direfleksikan dalam perubahan pada rencana taktis dan operasional. Membuat desain organisasi baru atau fungsi perorganisasian atau mengubah desain yang ada memerlukan perubahan yang dapat mempengaruhi dari satu karyawan hingga seluruh organisasi, tergantung pada ruang lingkup perubahan. Pengambilan keputusan yang efektif, tugas kepemimpinan, memperhitungkan implikasi keputusan manajemen perubahan, perencanaan kebutuhan untuk pengelola, implementasi keputusan. Terakhir, pembaruan apapun pada sistem dan proses pengendalian akan berpotensi melibatkan perubahan pada tugas yang ditugaskan kepada karyawan dan penilaian kinerja, yang akan membutuhkan keterampilan manajemen perubahan yang cerdik untuk diterapkan. Singkatnya, manajemen perubahan adalah keterampilan kepemimpinan penting yang mencakup seluruh rentang fungsi PLC. Selanjutnya ada demografi perubahan tempat kerja. Apa sih artinya bagi perusahaan? Organisasi mungkin menyadari bahwa seiring dengan bertambahnya usia tenaga kerja, jenis tunjangan yang lebih disukai pekerja dapat berubah. Pengaturan kerja seperti jam kerja fleksibel dan pembagian kerja mungkin menjadi lebih populer karena karyawan tetap bekerja bahkan setelah pensiun. Oleh karena itu, organisasi harus menyusun strategi untuk mempertahankan karyawan ini dan merencanakan masa pensiun mereka. Akhirnya, masalah kritis adalah menemukan cara untuk menghadapi stereotip terkait usia yang bertindak sebagai penghalang dalam retensi karyawan ini. Teknologi. Terkadang perubahan dimotivasi oleh perkembangan teknologi yang pesat. Terkadang teknologi menghasilkan perkembangan yang begitu mendalam, sehingga perusahaan kesulitan untuk beradaptasi. Contoh dari industri musik, CD musik pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980-an. Mereka jauh lebih menarik daripada piringan hitam LP tradisional. Perusahaan rekaman dengan mudah dapat melipat gandakan harga. Meskipun memproduksi CD membutuhkan biaya yang lebih kecil daripada biaya produksi piringan hitam. Mereka juga terus mencari teknologi yang tidak memungkinkan untuk menyalin CD atau DVD yang belum muncul. Hingga iTunes Apple menemukan cara baru untuk menjual musik secara online. Masih diragukan bahwa konsumen akan bersedia membayar musik
yang sebelumnya tersedia secara gratis, meskipun secara ilegal. Hanya waktu yang akan memberitahu apakah industri akan mampu beradaptasi dengan perubahan yang dipaksakan padanya. Globalisasi. Globalisasi adalah ancaman dan peluang lain bagi organisasi, bergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi karena perbedaan ekonomi nasional dan standar hidup dari satu negara ke negara lain. Organisasi di negara maju menemukan bahwa seringkali lebih murah untuk memproduksi barang dan memberikan layanan di negara kurang berkembang. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan mengalihkan atau lepas pantai operasi manufaktur mereka di negara-negara seperti Cina dan Meksiko. Perubahan kondisi pasar. Perubahan pasar juga dapat menciptakan perubahan internal karena perusahaan berjuang untuk menyesuaikan diri. Bagaimana perubahan lingkungan menciptakan perubahan dalam organisasi? Perubahan lingkungan tidak secara otomatis mengubah cara berbisnis. Apakah organisasi berubah atau tidak dalam menanggapi tantangan dan ancaman lingkungan tergantung pada reaksi pembuat keputusan terhadap apa yang terjadi di lingkungan. Pertumbuhan. Pada tahun 1984, Kurt bersaudara sebelah kiri dan Rob Widmer sebelah kanan mendirikan Widmer Brothers yang telah bergabung dengan perusahaan lain untuk menjadi tempat pembuatan bir terbesar ke-11 di Amerika Serikat. Wajar jika perusahaan rintisan kecil tumbuh jika mereka berhasil. Contoh dari pertumbuhan ini adalah evolusi Widmer Brothers Brewing Company yang dimulai sebagai dua bersaudara yang membuat bir di garasi mereka sebagai tempat pembuatan bir terbesar ke-11 di Amerika Serikat. Pertumbuhan ini sering terjadi seiring waktu karena popularitas produk utama mereka, Hefeweizen, semakin populer dan perusahaan harus berekspansi untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat dari dua pendiri menjadi pabrik bir terbesar ke-11 di Amerika Serikat pada tahun 2008. Pada tahun 2007, Widmer Brothers bergabung dengan Red Hawk Ale Brewery. Anheuser-Busch terus memiliki saham minoritas di kedua perusahaan bir tersebut. Jadi, sementara 50% dari semua bisnis kecil baru gagal di tahun pertama mereka. Mereka yang berhasil seringkali berkembang menjadi organisasi yang besar dan kompleks seiring waktu. Penampilan buruk. Perubahan juga dapat terjadi jika perusahaan berkinerja buruk dan jika dianggap ada ancaman dari lingkungan. Faktanya, perusahaan yang berkinerja buruk seringkali lebih mudah untuk berubah dibandingkan dengan perusahaan yang sukses. Mengapa? Kinerja tinggi sebenarnya mengarah pada kepercayaan diri yang berlebihan dan kelembaman. Akibatnya, perusahaan yang sukses seringkali terus melakukan apa yang membuat mereka sukses. Ketika sampai pada hubungan antara kinerja perusahaan dan perubahan organisasi, pepatah "tidak ada yang gagal seperti sukses" mungkin cocok. Bertahan untuk tidak berubah. Mengapa organisasi seringkali penting agar perusahaan tetap kompetitif? Kegagalan untuk berubah dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup. Namun, karyawan tidak selalu menerima perubahan metode. Menurut survei tahun 2007 yang dilakukan oleh Society for Human Resource Management, penolakan karyawan terhadap perubahan adalah salah satu alasan utama kegagalan upaya perubahan. Faktanya, reaksi terhadap perubahan organisasi dapat berkisar dari penolakan hingga kepatuhan hingga dukungan yang antusias terhadap perubahan, dengan terakhir menjadi pengecualian daripada norma.
Resistensi aktif adalah reaksi paling negatif terhadap upaya perubahan yang diusulkan. Mereka yang terlibat dalam perlawanan aktif mungkin menyabotase upaya perubahan dan secara belak-belakan menolak prosedur baru. Sebaliknya, perlawanan pasif melibatkan gangguan oleh perubahan tanpa menyuarakan pendapat ini. Sebaliknya, penentang pasif mungkin tidak menyukai perubahan secara diam-diam, merasa stres dan tidak bahagia, dan bahkan mencari pekerjaan baru tanpa harus menyampaikan kekhawatiran mereka kepada para pembuat keputusan. Kepatuhan bagaimanapun melibatkan mengikuti perusahaan yang diusulkan dengan sedikit antusiasme. Akhirnya, mereka yang menunjukkan dukungan antusias adalah para pembela cara baru yang benar-benar mendorong orang lain di sekitar mereka untuk memberikan dukungan pada upaya perubahan juga. Agar berhasil, setiap upaya perubahan perlu mengatasi hambatan di pihak karyawan. Jika tidak, akibatnya adalah hilangnya waktu dan energi serta ketidakmampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan membuat operasinya lebih efisien. Resistensi terhadap perubahan juga memiliki konsekuensi negatif bagi orang yang bersangkutan. Penelitian menunjukkan bahwa ketika orang bereaksi negatif terhadap perubahan organisasi, mereka mengalami emosi negatif, menggunakan waktu sakit lebih sering, dan lebih cenderung meninggalkan perusahaan secara sukarela. Kepribadian. Salah satu dari 5 besar ciri kepribadian adalah keterbukaan terhadap pengalaman. Jelas, orang yang memiliki peringkat tinggi pada sifat ini akan lebih cenderung menerima perubahan dengan mudah. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang memiliki konsep diri positif lebih baik dalam menghadapi perubahan. Mungkin karena mereka yang memiliki harga diri tinggi merasa bahwa apapun perubahan itu, mereka cenderung menyesuaikan diri dengan baik dan sukses dalam hal baru. Orang dengan konsep diri yang lebih positif dan mereka yang lebih optimis juga dapat melihat perubahan sebagai kesempatan untuk bersinar dan bukan ancaman yang berlebihan. Toleransi risiko adalah prediktor lain tentang seberapa resisten orang tersebut terhadap stres. Bagi orang-orang yang menghindari risiko, kemungkinan perubahan teknologi adalah struktur mungkin lebih mengancam. Perasaan ketidakpastian. Perubahan pasti membawa perasaan tidak pasti. Anda baru saja mendengar bahwa perusahaan Anda bergabung dengan yang lain. Apa reaksi Anda? Perubahan seperti itu seringkali bergejolak, dan seringkali tidak jelas apa yang akan terjadi pada setiap individu. Beberapa posisi mungkin dihilangkan, beberapa orang mungkin melihat perubahan dalam tugas pekerjaan mereka. Segala mungkin menjadi lebih baik atau mungkin menjadi lebih buruk. Perasaan bahwa masa depan yang tidak jelas cukup membuat stres bagi orang-orang karena menimbulkan rasa kehilangan kendali. Takut akan kegagalan. Orang juga menolak perubahan ketika mereka merasa bahwa kinerja mereka mungkin terpengaruh di bawah sistem baru. Orang-orang yang ahli dalam pekerjaan mereka mungkin kurang menyambut perubahan karena mereka mungkin tidak yakin apakah kesuksesan mereka akan bertahan di bawah sistem baru. Studi menunjukkan bahwa orang yang merasa bahwa mereka dapat bekerja dengan baik di bawah sistem baru lebih cenderung berkomitmen pada perubahan yang diusulkan. Sementara mereka yang memiliki kepercayaan diri yang lebih rendah dalam kemampuan mereka untuk bekerja setelah perusahaan kurang berkomitmen. Dampak perubahan pribadi.
terlalu sederhana untuk menyatakan bahwa orang menolak semua perubahan, apapun bentuknya. Faktanya, orang cenderung lebih menyambut perubahan yang menguntungkan mereka pada tingkat pribadi, seperti memberikan mereka lebih banyak kesuksesan, kekuasaan atas orang lain, atau perubahan yang meningkatkan kualitas hidup, seperti kantor yang lebih besar dan lebih baik. Penelitian juga menunjukkan bahwa komitmen untuk berubah paling tinggi ketika perubahan yang diusulkan memengaruhi unit kerja dengan dampak rendah pada bagaimana pekerjaan individu dilakukan. Merencanakan dan melaksanakan perubahan secara efektif. 1. Memastikan bahwa karyawan siap untuk berubah. 2. Melaksanakan perubahan yang diinginkan. 3. Memastikan bahwa perubahan menjadi permanen. Membekukan sebelum perubahan. Banyak upaya perubahan gagal karena orang tidak cukup siap untuk perubahan. Ketika karyawan tidak siap, mereka cenderung menolak upaya perubahan dan cenderung tidak berfungsi secara efektif di bawah sistem baru. Apa yang dapat dilakukan organisasi sebelum perubahan untuk mempersiapkan karyawan? Ada beberapa hal yang penting pada tahap ini. Mengkomunikasikan rencana untuk perubahan. Ketika karyawan tahu apa yang akan terjadi, kapan dan mengapa, mereka mungkin merasa lebih nyaman. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memiliki informasi lebih lengkap tentang perubahan yang akan datang lebih berkomitmen untuk upaya perubahan. Selain itu, dalam upaya perubahan yang berhasil, pemimpin tidak hanya mengkomunikasikan rencananya, tetapi juga visi keseluruhan untuk perubahan. Ketika visi ini menarik dan melukiskan gambaran masa depan yang akan membuat karyawan bangga menjadi bagiannya, orang-orang cenderung lebih berkomitmen untuk berubah. Kembangkan rasa mendesak. Orang lebih cenderung menerima perubahan jika mereka merasa perlu. Jika karyawan merasa perusahaan mereka berjalan dengan baik, kebutuhan akan perubahan yang dirasakan akan lebih kecil. Mereka yang merencanakan perubahan perlu menjelaskan bahwa ada ancaman eksternal atau internal terhadap daya saing, reputasi, atau terkadang bahkan kelangsungan hidup organisasi, dan bahwa kegagalan untuk bertindak akan memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Membangun koalisasi. Untuk meyakinkan orang bahwa perubahan itu diperlukan, pemimpin perubahan tidak harus meyakinkan setiap orang secara individu. Faktanya, pendapat orang terhadap perubahan dipengaruhi oleh pemimpin opini atau orang-orang yang memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku dan sikap orang lain. Alih-alih mencoba mengajak semua orang ikut serta pada saat yang sama, mungkin lebih berguna untuk meyakinkan dan mempersiapkan para pemimpin opini, memahami jaringan sosial seseorang serta jaringan orang yang dalam organisasi, dapat membantu manajer mengidentifikasi pemimpin opini. Begitu individu-individu ini setuju bahwa perubahan yang diusulkan itu diperlukan akan berguna, mereka akan menjadi sekutu yang membantu dalam memastikan bahwa seluruh organisasi siap untuk perubahan. Menyediakan dukungan. Karyawan harus merasa bahwa kebutuhan mereka tidak diabaikan. Oleh karena itu, manajemen dapat mempersiapkan karyawan untuk perubahan dengan memberikan dukungan emosional dan instrumental. Dukungan emosional mungkin dalam bentuk sering mendiskusikan perubahan, mendorong karyawan untuk menyuarakan keprihatiannya mereka, dan hanya mengungkapkan kepercayaan pada kemampuan karyawan untuk bekerja secara efektif di bawah sistem baru.
Dukungan instrumental dapat berupa pemberian program pelatihan kepada karyawan agar mereka mengetahui bagaimana berfungsi di bawah sistem yang baru. Keterampilan kepemimpinan dan motivasi yang efektif dapat membantu manajer untuk memberikan dukungan kepada karyawan. Izinkan karyawan untuk berpartisipasi. Studi menunjukkan bahwa karyawan yang berpartisipasi dalam upaya perubahan perencanaan cenderung memiliki pendapat yang lebih positif terhadap perusahaan tersebut. Mengapa? Mereka akan memiliki kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka akan lebih mengetahui alasan perubahan, alternatif perubahan yang diusulkan, dan mengapa alternatif yang dipilih lebih baik daripada yang lain. Akhirnya mereka akan merasa kepemilikan atas perubahan yang direncanakan dapat lebih cenderung ikut serta. Partisipasi mungkin lebih berguna jika dimulai pada tahap-tahap awal. Sebaiknya saat masalah masih didiagnosis. Misalnya, anggap perusahaan mencurigai ada masalah dengan kualitas manufaktur. Salah satu cara untuk meyakinkan karyawan bahwa masalah yang perlu diselesaikan adalah dengan meminta mereka menerima telepon pelanggan tentang kualitas produk. Begitu karyawan mengalami secara langsung, mereka akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan. Menjalankan perubahan. Tahap kedua dari model perubahan, 3 tahap Lewin, adalah melaksanakan perubahan. Pada tahap ini, organisasi mengimplementasikan perubahan yang direncanakan pada teknologi, struktur, budaya, atau prosedur. Secara spesifik, bagaimana perubahan harus dijalankan akan tergantung pada jenis perubahan. Namun demikian, ada 3 tip yang dapat memfasilitasi keberhasilan upaya perubahan. Dukungan kepada karyawan bahkan setelah perubahan selesai. Ciptakan kemenangan kecil. Selama upaya perubahan, jika organisasi dapat membuat sejarah kemenangan kecil, penerimaan perubahan akan lebih mungkin terjadi. Karyawan mungkin tidak menyadari bahwa perubahan sedang terjadi selama periode transformasi. Namun, jika orang melihat perubahan, peningkatan dan kesuksesan di sepanjang jalan, mereka akan terinspirasi dan termotivasi untuk melanjutkan upaya perubahan. Untuk alasan ini, memecahkan perubahan yang diusulkan menjadi beberapa fase mungkin merupakan ide yang baik karena akan menciptakan target yang lebih kecil. Kemenangan kecil juga penting bagi perencanaan perubahan untuk menunjukkan bahwa ide mereka berada di jalur yang benar. Keberhasilan awal memberi kredibilitas perencanaan perubahan lebih banyak, sementara kegagalan awal mungkin merupakan kemunduran. Hilangkan hambatan. Ketika upaya perubahan dilakukan, banyak rintangan dapat muncul di sepanjang jalan. Mungkin ada orang-orang kunci yang secara publik mendukung upaya perubahan sambil diam-diam merusak perubahan yang direncanakan. Mungkin ada kendala yang berakar pada struktur perusahaan, proses yang ada, atau budaya. Merupakan tugas manajemen untuk mengidentifikasi, memahami, dan menghilangkan hambatan ini. Idealnya, hambatan ini akan hilang sebelum menerapkan perubahan. Tetapi terkadang hambatan ini tidak terduga muncul saat perubahan sedang berlangsung. Pembekuan kembali. Setelah perubahan diterapkan, keberhasilan jangka panjang dari suatu upaya perubahan bergantung pada sejauh mana perubahan tersebut menjadi bagian dari budaya perusahaan. Jika perubahan berhasil,
cara berpikir, berperilaku, dan melakukan yang direvisi harus menjadi rutinitas. Untuk mengevaluasi dan membekukan kembali perubahan, ada sejumlah hal yang dapat dilakukan manajemen. Publikasikan sukses. Untuk menjadi perubahan permanen, organisasi dapat memperoleh manfaat dari berbagi hasil upaya perubahan dengan karyawan. Apa yang diperoleh dari perubahan yang diterapkan? Berapa banyak uang yang dihemat perusahaan? Seberapa besar peningkatan reputasi perusahaan? Apa pengurangan kecelakaan setelah prosedur baru diberlakukan? Berbagi hasil nyata dengan karyawan meningkatkan keyakinan mereka bahwa perubahan yang diterapkan adalah keputusan yang tepat. Adopsi perubahan hadiah. Untuk memastikan bahwa perubahan menjadi permanen, organisasi dapat memperoleh manfaat dari memberikan penghargaan kepada mereka yang merangkul upaya perubahan. Imbalannya tidak harus berupa finansial. Tindakan sederhana untuk mengenali mereka yang memberikan dukungan dan upaya perubahan di depan rekan-rekan mereka dapat mendorong orang lain untuk ikut serta. Ketika perilaku baru yang diharapkan untuk ditunjukkan oleh karyawan, seperti menggunakan program komputer baru, mengisi formulir baru, atau hanya menyapa pelanggan begitu mereka memasuki toko, dijadikan bagian dari sistem penghargaan organisasi, perilaku tersebut lebih mungkin terjadi. Ditanggapi dengan serius dan diulangi membuat upaya perubahan berhasil. Merangkul perubahan berkelanjutan. Sementara model Liga Tahap Lewin menawarkan banyak wawasan berguna ke dalam proses penerapan perubahan. Model ini memandang setiap perubahan organisasi sebagai sebuah episode dengan awal, tengah, dan akhir. Berbeda dengan asumsi perubahan episodik ini, beberapa pakar manajemen pada tahun 1990-an mulai mengusulkan bahwa perubahan adalah proses yang berkelanjutan. Organisasi pembelajaran adalah contoh perusahaan yang merangkul perubahan berkelanjutan. Dengan menyiapkan putaran umpan balik dinamis, pembelajaran dapat menjadi bagian rutin dari operasi sehari-hari. Ketika sebuah organisasi memahami bahwa perubahan memang terjadi terus-menerus, itu akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk memanfaatkan perubahan yang baik dan campur tangan jika perubahan tampak merugikan. Membangun keterampilan manajemen perubahan Anda. Anda merasa perlu adanya perubahan? Anda punya ide bagus, tetapi orang-orang di sekitar Anda tampaknya tidak yakin. Mereka menolak ide bagus Anda. Bagaimana Anda membuat perubahan terjadi? 1. Dengarkan penentang. Anda mungkin berpikir bahwa ide Anda bagus, tetapi mendengarkan mereka yang menolak dapat memberi Anda ide-ide berharga tentang mengapa ide itu tidak berhasil dan bagaimana merancang dengan lebih efektif. 2. Apakah perubahan Anda revolusioner? Jika Anda mencoba mengubah secara dramatis cara melakukan sesuatu, Anda akan menemukan bahwa penolakan lebih besar. Membangun keterampilan manajemen perubahan Anda. Libatkan orang-orang di sekitar Anda dalam merencanakan perubahan. Nilai kredibilitas Anda saat mencoba membujuk orang untuk mengubah cara mereka ada baiknya jika Anda memiliki riwayat menyarankan perubahan yang dapat diterapkan. Sajikan data kepada audiens Anda. Bersiaplah untuk mempertahankan aspek teknis dari ide Anda
dan berikan bukti bahwa proposal Anda kemungkinan besar akan berhasil. Tarik cita-cita audiens Anda. Susun proposal Anda di seputar gambaran besarnya. Pahami alasan penolakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat.